Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Sylvia Ranika dan teman saya Ranti Amelia dari kelompok 1 mata kuliah Katalogisasi Literatur Minangkabau. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan karakteristik koleksi Minangkabau. Yang pertama adalah pengertian koleksi Minangkabau. Koleksi Minangkabau merupakan koleksi bahan pustaka yang diterbitkan di Sumatera Barat atau bahan pustaka yang ditulis oleh masyarakat Sumatera Barat atau bahan pustaka yang menceritakan tentang budaya Sumatera Barat ataupun muatan Minangkabau, baik itu yang diterbitkan di dalam maupun di luar daerah Sumatera Barat. Koleksi Minangkabau dibutuhkan oleh pemustaka untuk referensi penelitian maupun bahan studi bagi mahasiswa. Koleksi karya Minangkabau ini sangat berpotensi dalam pemenuhan kebutuhan pemustaka akan informasi yang berkaitan dengan budaya Minangkabau. Selain dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran bagi pemustaka yang masih berada dalam jenjang pendidikan sekolah maupun jenjang perguruan tinggi. Koleksi ini juga sangat berperan dalam pelestarian budaya Minangkabau sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Namun, koleksi Minangkabau ini kurang diminati, kecuali bagi pengunjung yang ingin memanfaatkan koleksi tersebut sebagai bahan penelitian maupun penunjang perkuliahan. Koleksi Minangkabau merupakan koleksi yang isinya mengenai tentang budaya yang ada di Sumatera Barat dan juga menceritakan tentang budaya alam Minangkabau. B. Kebijakan pengembangan koleksi Minangkabau. Pada sebuah perpustakaan, dalam pengembangan koleksi ini membantu pustakawan dalam menyimpan dan pemeliharaan berhubungan dengan bahan-bahan pustakawan. Kebijakan pengembangan koleksi adalah ketentuan dalam melakukan pengembangan koleksi agar pihak pelaksana melakukan kegiatan pengembangan koleksi secara terarah dan efektif. Yaitu ada yang pertama kebijakan umum. Kebijakan umum merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga guna untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya dalam pengembangan koleksi di satu perpustakaan. Pertama, cakupan wilayah yang dilayani oleh perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Barat adalah wilayah Sumatera Barat. Namun jika ada pengunjung atau pemustaka yang datang dari luar Sumatera Barat maupun dari luar negeri yang membutuhkan koleksi Minangkabau tetap dilayani oleh pustakawan. Kedua, dalam menetapkan jumlah koleksi yang ditambah, perpustakaan tidak membatasinya karena semakin banyak koleksi, semakin bagus. Namun terkadang kendalanya pada anggaran yang tersedia. Ketiga, pencatatan koleksi yang telah dimanfaatkan oleh pemustaka juga diterapkan guna untuk mengetahui koleksi apa saja yang telah dipinjam serta sebagai statistik kunjungan di deposit. Sejalan dengan deskripsi rinci mengenai kebutuhan pemakai yang harus dipenuhi oleh koleksi. Keempat, peranan perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan koleksi Minangkabau sesuai dengan peraturan dari pusat sebagai perpustakaan deposit seperti PNRI. Yang B, rincian tentang bidang subjek. Dalam proses akuisisi dan identifikasi tidak berjalan dengan baik karena kualitas sumber daya manusia tidak memadai, yaitu pustakawan tidak menjalankan tugas pokoknya. Akan tetapi, menurut Evan dalam Alma 2012, yaitu perlu bidang-bidang subjek yang menjadi unsur pokok dan menentukan kelompok pengguna utama untuk setiap subjek. Dari hasil wawancara peneliti dengan pemustaka bahwa pemustaka membutuhkan koleksi karya ilmiah seperti sejumlah dan proceeding. Upaya yang dilakukan perpustakaan hendaknya menaruhkan bidang subjek, yaitu dengan cara pustakawan bicara dengan pemustaka bidang subjek yang dibutuhkan. Setelah pustakawan mendapatkan simpulan, lalu dikumpulkan data. Setelah itu temukan prioritas dan bidang tertentu dari pembicaraan. Jadi, kebijakan pengembangan koleksi Minangkabau, kebijakan umum sudah baik. Namun dalam rincian tentang bidang subjek seperti mengidentifikasi dan akuisisi koleksi tidak dilakukan oleh pustakawan, maka dari itu perlu adanya pengawasan dari pimpinan kepada pustakawan untuk menjalankan tugas pokoknya sebagai seorang pustakawan.